Majus akan muncul di pegunungan Kaukasia. Dalam sejarah Kaukasia ini pernah ada kerajaan Yahudi. Tapi menurut Ernest Renan itu bukan Yahudi keturunan lurus dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari 12 putranya, 12 suku, bukan, itu keturunan dari garis 13, di mana ada sebuah bangsa yang di situ karena istilahnya oportunis, daripada dia ikut masuk Kristen dia diserbu sama pasukan salib, masuk Islam diserbu sama pasukan Muslim, dia masuk agama Yahudi, artinya dia dulu awalnya paganis. Paganis itu apa? Penyembah ya gitulah, penyembah berhala. Nah, setelah itu namanya kerajaan Khazaria, ibu kotanya Itil. Nah, atau Atil lah, itulah pokoknya Itil atau Atil nama ibu kotanya. Ini ilmiah, ini ada datanya. Dan kemudian kerajaan ini hidup dengan melakukan, karena daerah tengah ya kan, dengan merampok, dengan macam-macam lah perbuatan-perbuatan yang kurang baik, sampai akhirnya berkali diserbu Mongol, kemudian diserbu sama bangsa Ruskevan atau bangsa Rusia, kerajaan Rusia dari sebelah utara dan timurnya, sehingga kemudian akhirnya runtuh dan tercerai-berai. Tetapi sebelum runtuh di abad ke 11 atau 12 itu sempat rajanya berkorespondensi dengan Perdana Menteri dinasti Umayyah yang bernama Hasdai bin Sabrut. Jadi Golden Age, masa keemasan di dalam sejarah Islam katanya orang Barat adalah ketika dinasti Umayyah Andalusia di Spanyol itu sangat menghormati kebebasan beragama, Islam, Kristen, Yahudi, dan semua penganut keyakinan itu dihormati. Bahkan sampai Perdana Menterinya itu diangkat oleh Sultan Abdurrahman III kalau nggak salah, seorang Yahudi. Dan namanya orang Yahudi kan mesti punya jabatan penting ya kan, namanya orang ya kan, mesti mencari saudaranya, keluarganya. Nah, dia akhirnya menemukan ada sebuah kerajaan yang memasuki agama Yahudi dan terjadi surat menyurat. Korespondensi ini masih ada manuskripnya. Ditanya, apakah Anda dari garis Ibrahim yang mana? Kami sama sekali bukan keturunan Ibrahim, tetapi kami dari Nuh, dari putranya Ham ya. Ham, kalau Ibrahim kan dari Nuh, Set. Nah, kalau keturunan Ibrahim, sementara ini konfirmasi harus haplogrupnya J. Ternyata mereka di era sekarang haplogrupnya itu G, tanjakan. Nah, jadi tidak mungkin family tree DNA dan pakar genetika sudah tegas jelas tidak mungkin haplogrup G menjadi keturunan J, karena G bermutasi dulu, baru setelah itu pecah GHIJK, HIJK pecah, H sendiri, IJK sendiri. Nah, nanti ini pecah lagi. Nah, artinya dari sini tidak mungkin keturunannya ini, karena mutasinya jelas jauh berbeda. Nah, dari kajian ini kita simpulkan bahwa sebenarnya ilmu genetika ini membaca kode DNA ini sebenarnya ilmu usang. Ilmu genetika sekarang sudah berbicara cloning, sport science, terus merakit deret DNA yang bisa jadi penyakit, bisa dipotong untuk agar tidak ada potensi kanker dan lain-lain. Itu sudah jauh lebih lebih maju kalau hanya membaca ini ilmu usang. Kalau orang meragukan pembacaan tes DNA, ya berarti ketinggalan zaman, karena yang kita pelajari sekarang itu boson Higgs, fermion atau partikel Tuhan itu penyusun dari proton, elektron, dan neutron, sangat kecil sekali. Ibaratnya itu sebesar kerikil di tengah lapangan bola, DNA-nya itu sebuah kota. Sangat besar sekali molekul DNA dibanding yang kita teliti sekarang itu. Dan ini ilmuwan sekarang sudah secanggih itu, sudah semaju itu. Nah, ketika kita sekarang melihat kode DNA G dari ras Kaukasia, keturunan Kaukasia ini, berarti kita akan melihat siapa manusia besar dalam sejarah ras Kaukasia tersebut. Kalau kemudian kajian hadis mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini katanya sudah jebol, sudah menyebar, sudah keluar dan menyebar. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, maka dan mereka akan buat kerusakan gitu kan di muka bumi. Nah, kalau kita lihat siapa manusia-manusia berhaplogrup G ini, yang pertama ada sebuah mumi ditemukan di pegunungan Bavaria, dikenal sebagai Otzi manusia es. Di situ ditemukan banyak bercak darah di dalam senjatanya, terus kemudian beliau dibunuh juga dari dipanah dari belakang, ya kan?
dan meninggal dalam keadaan perut kenyang. Nah, dalam film Iceman yang oleh Barat untuk membela narasi Ozzy ini, ya kan, mungkin yang membela keturunannya mungkin. Ozzy dibantai dan dia membalas pembantai, gitu loh. Bercak darah di nyatanya Ozzy itu dari banyak manusia, bukan hanya. Jadi dia membantai sebuah suku, kemudian setelah itu dia dibunuh dari jarak jauh dengan panah karena dia seorang yang jahat mungkin, seorang petarung. Nah, Ozzy. Kemudian yang kedua ada Yuya. Yuya ini adalah wazir agung atau dukunnya Fir'aun Amenhotep. Jadi dia itu yang pertama kali bergelar Father of God, dan God-nya, Tuhannya si Fir'aun Amenhotep. Dia juga, selain wazir agung, dia juga seorang mertuanya, karena putrinya dikawin oleh Amenhotep. Dan ketika pertama kali mumi ini ditemukan, orang-orang heran, kok DNA-nya nggak sama dengan keluarga Fir'aun yang ini kok G. Ternyata dia dianalisa seorang pendatang yang kemudian punya kemampuan ilmu magic yang kuat, ya kan, sehingga akhirnya menjadi posisi penting itu. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah satu yang mengukuhkan Fir'aun adalah di Quran, ya, dukun-dukunnya yang mempunyai kesaktian semacam karomah begitu, sihir kan gitu. Tapi ketika utusan Allah datang, ya kan, tongkat Musa, ya, itu bisa mengalahkan dan memakan tongkat-tongkatnya dukun-dukun Fir'aun itu. Insya Allah sekarang tongkat Musa itu dipegang oleh Kiai Imaduddin untuk mengalahkan, membungkam, menghabisi narasi-narasi palsu, cerita-cerita karomah, dongeng superhero, ya kan, Marvel dan DC Comic. Bisa terbang lah ke 7 kali dalam semalam lah, hal-hal yang Rasulullah sendiri pun melebihi Rasulullah. Jadi ceritanya seperti itu. Ini kan suatu hal yang sebenarnya menistakan agama. Nah, kalau anak bangsa diam dengan cerita kedokteran seperti itu, berarti kita juga membiarkan kebatilan merajalela dan mencengkeram umat Islam di Indonesia. Dan ini kalau umat Islam jadi tersesat, umat yang lain juga akan ikut kena imbasnya. Saya yakin bahwa kalau Kristen pun ada orang ngaku keturunan Yesus, maka Kristen juga akan melakukan koreksi dan gerakan, karena dalam doktrin mereka Yesus tidak punya putra, kan gitu. Demikian juga ada orang ngaku keturunan Buddha atau keturunan Krishna, dia ingin menjadi otoritas pemegang tunggal keagamaan, tapi dia rasis, dia mencela orang lain, dia mencaci maki. Maka kalau pengikut Buddha tersesat, Hindu tersesat, Kristen tersesat, seluruh bangsa akan kena imbasnya. Kalau orang Islam jadi teroris, yang dibom ya selain orang Islam sendiri, ya orang-orang di luar Islam juga akan mendapatkan itu. Nah, tokoh kemudian yang berikutnya di dalam haplogrup G itu ada Richard de Lionheart, seorang pemimpin perang salib ketiga. Jadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi, dalam sejarah Barat juga dipuji menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah, tanpa pembantaian. Biasanya kalau Kristen menaklukkan, pasukan salib menaklukkan suatu wilayah, perempuan dan anak-anak itu dibantai, di genocide. Tapi seorang Salahuddin Al-Ayyubi dalam film King of Heaven, ya nggak salah, itu dipuji oleh Kingdom of Heaven. Itu dipuji oleh oleh ajaran Barat. Beliau menerapkan kebebasan beragama, perdamaian di dalam Yerusalem. Tapi ini kemudian diusik oleh munculnya seorang Richard de Lionheart dari Inggris. Richard de Lionheart itu di dalam jenazahnya ketika diuji tes DNA haplogrupnya G. Padahal keluarga Inggris Raya itu I, putranya Henry dengan seorang putri Prancis. Nah, kalau Inggris Raya itu I, Richard G, wah, anaknya siapa? Kan gitu kan? Karena sangat dekat ayah dan anak. Mutasinya haplogrup biasanya 20.000 tahun. Berarti ada sesuatu yang janggal. Nah, ini kajian DNA loh, ini kajian genetika, dan ini open posting. Jadi perang salib ketiga, tapi alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk koalisi dari beberapa kerajaan itu tidak sampai merebut Yerusalem. Dan kemudian manusia berhaplogrip berikutnya adalah seorang bapak komunis Rusia, Vladimir Putin. Bukan Putin. Sekarang. Stalin. Ada tiga Yahudi pencetus revolusi Bolshevik. Termasuk Rasputin juga berarti. Stalin, Trotsky sama Lenin. Stalin paling muda.
Tapi pada akhirnya gurunya Lenin dan Trotsky satunya meninggal misterius, satunya disingkirkan. Jadi dan si Stalin ini yang mengobarkan perang dunia. Si Stalin ini itu haplogrupnya G. Nah, itu haplogrupnya G. Jadi sesama Yahudi Ashkenazi membuat revolusi, menumbangkan Tsar Rusia, kerajaan Rusia, dan dibantai, pura-pura sesi foto dibantai. Dan naiklah menjadi kerajaan Uni Soviet. Negara Uni Soviet menumbangkan kerajaan ini. Setelah kemudian berkuasa, dua mentornya ini, seniornya ini kemudian dia menjadi penguasa tunggal, si Stalin ini, dan perang dunia kemudian berkobar. Dia mengobarkan perang itu memicu dengan Hitler dari garis ibunya juga seorang Yahudi Ashkenazi, ibunya itu Yahudi Ashkenazi. Jadi melakukan Holocaust untuk menjadi alasan, jadi untuk pemicu perang dunia kedua itu. Nah, tokoh berikutnya adalah seorang imigran Yahudi yang ke Amerika. Jadi di dalam dirinya haplogrup G dan ada P303. Ini banyak di dalam Yahudi kripto, Yahudi yang berpindah agama setelah peristiwa Inkuisisi Spanyol abad ke-16, pertengahan abad 16. Kalau nggak masuk Kristen dibunuh di alun-alun, dipenggal gitu. Yahudi dan Islam, dan banyak yang lari. Kalau Islam banyak diselamatkan oleh Barbarossa kalau nggak salah. Dan yang Kristen atau yang Yahudi banyak membanjiri Afrika Utara. Sebagian kecantol di Pulau Ibiza, pulau wisata nudis di Eropa Selatan Spanyol. Jadi kesangsang ya, tengah-tengah antara Afrika Utara sama Spanyol, ada sebuah pulau. Dan banyak juga yang menjadi Yahudi kripto, Yahudi yang berpindah agama ke agama lain. Dan Yahudi kripto ini sebagian juga menyebar ke Eropa, termasuk di Pulau Sisilia. Dan kelak di abad ke-20, awal abad 20, mereka kemudian hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan terorganisir legendaris pertama di dunia, namanya Mafia Italia, dan pemimpinnya adalah Al Capone. Jasadnya ada kode DNA GP303. Ini open posting, dan kalau tidak terima silakan dituntut di lab genetika internasional, bahwa di dalam sampelnya Bani Alawi Yaman itu ada haplogrupnya G dan ada P303. Sangat dekat sekali dengan dengan mafia Italia Al Capone. Nah, itu. Sama Yuya tadi juga sama berarti, Yuya. Haplogrupnya sama, enggak tahu itu kultural. Dan ada juga kode PF3296 yang terkonfirmasi kuat sebagai keluarga Yahudi Ashkenazi Eropa Timur sampai ke Jerman. Ada keluarga Gunzburg, kalau nggak salah Goldstein, Merkel, Guggenheim, dan lain-lain. Jadi sebenarnya harusnya bangga itu, Pak Alawi diakui dan diisbat oleh Yahudi internasional sebagai keluarganya. Harusnya bangga. Sulit loh menjadi